Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamila Tunisa, guru BK di SD Permata Insani Islamic School. Kehadiran guru BK di sekolah merupakan hal yang sangat penting. Akan tetapi, pada kenyataannya bisa kita lihat kondisinya ketersediaan guru BK sangat minimal sekali. Sehingga saya berupaya melakukan layanan yang optimal dengan melibatkan peserta didik. Saya membuat pelatihan peer counselor atau konselor sebaya. Yang dilibatkan adalah siswa kelas 4, 5, dan 6. Tiap-tiap kelas saya pilih satu anak sebagai konselor sebaya. Tugasnya adalah untuk memonitoring dan melihat secara langsung bagaimana kondisi peserta didik di kelas, sehingga saya bisa memberikan layanan optimal melalui konselor sebaya. Untuk mengetahui bagaimana saya melakukan konselor sebaya dan menerapkan layanan tersebut, mari kita simak video berikut ini. Dalam kehidupan sehari-hari, interaksi dan pengaruh timbal balik remaja sangat intens. Berbagai sikap dan perilaku sangat mudah menyebar dari satu teman ke teman yang lainnya. Oleh karena itu, bagi konselor ini merupakan peluang sekaligus tantangan memberikan intervensi yang tepat, salah satunya melalui membangun konseling sebaya. Teman sebaya merupakan salah satu figur penting karena berperan sebagai pemberi aspek perkembangan individu. Konseling teman sebaya merupakan suatu cara bagi peserta didik belajar bagaimana memperhatikan dan membantu teman-teman yang lain dalam menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Konseling sebaya bisa disebut juga dengan sesi curhat antara konselor sebaya dengan teman sebaya yang kedudukannya setara di antara rekan-rekan. Menggunakan perantara rekan dengan keterampilan mendengarkan aktif, empati, dan keterampilan memecahkan masalah. Seorang konselor sebaya bukanlah konselor terapis profesional, melainkan seseorang anak yang dilatih untuk meninjau informasi dari rekan-rekan yang lain dalam kelompok dan memberikan bantuan di bawah naungan guru BK. Adapun kegiatan pelatihan konselor sebaya di SD Permata Insani diantaranya adalah saya membagikan angket sosiometri di setiap kelas. Kemudian hasil angket sosiometri dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan siapa yang menjadi bintang kelas maupun siapa yang menjadi anak yang jarang dipilih, bahkan anak yang tidak disukai oleh teman-teman. Anak yang banyak dipilih oleh teman yang lainnya itu menjadi bagian dari kandidat konselor sebaya di kelasnya karena dinilai bisa memiliki kecerdasan interpersonal yang baik bagi teman-teman yang lainnya. Kemudian saya tetapkan hari di mana pelatihan itu diberikan ke beberapa siswa yang terpilih. Di sana saya memberikan pemahaman mengenai pengertian konselor sebaya, syarat menjadi konselor sebaya, keterampilan yang harus dimiliki konselor sebaya, tempat yang konseling yang baik, dan tugas konselor sebaya di SD Permata Insani Islamic School. Setelah itu, diadakan sesi tanya jawab kepada siswa yang terlibat. Kemudian, tindak lanjut pertemuan tersebut adalah hubungan berkesinambungan. Konselor sebaya melaporkan kepada guru BK terkait situasi yang mereka nilai perlu mendapatkan bimbingan oleh guru BK. Dengan berjalannya program ini, membuat siswa yang masih takut untuk datang ke ruang BK bisa melalui konselor sebaya untuk menjadi jembatan berjalannya kegiatan konseling. Syarat untuk menjadi konselor sebaya diantaranya mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk membantu orang lain, terbuka kepada pendapat orang lain, menghargai dan menghormati orang lain, peka terhadap perasaan teman, perasaannya stabil dan kontrol diri yang kuat, dapat dipercaya dan mampu memegang rahasia. Kemudian mampu menciptakan suasana yang nyaman dan komunikasi interpersonal yang baik. Keterampilan yang harus dimiliki konselor sebaya diantaranya keterampilan observasi, keterampilan mendengarkan aktif baik melalui respon anggukan kepala, kontak mata, gestur tubuh, dan posisi duduk. Kemudian keterampilan bertanya yang baik. Tugas konselor sebaya di SD Permata Insani yaitu mengamati kondisi kelas dan permasalahan apa saja yang sering muncul di kelas masing-masing.
Kemudian mengamati teman di kelas, permasalahan apa saja yang sering muncul, dan menginfokannya kepada guru bimbingan konseling. Pendekatan langkah awal yang dilakukan konselor sebaya sebagai upaya untuk memberikan bantuan awal permasalahan siswa. Apabila siswa tidak mau terbuka kepada temannya, maka konselor sebaya bisa mengarahkan siswa tersebut menuju ruang BK untuk mengadakan sesi konseling. Ini adalah contoh di mana konselor sebaya menemukan siswa yang terlihat murung. Kemudian mereka belajar untuk menerapkan teknik-teknik pendekatan dan empati kepada siswa. Akan tetapi siswa tersebut masih belum terbuka dan mereka mengarahkannya kepada guru bimbingan dan konseling. Kemudian sesampainya di ruang BK, ia bertemu guru bimbingan dan konseling dan mengajaknya untuk lebih terbuka kepada guru bimbingan dan konseling. Tujuannya adalah agar permasalahan yang dihadapi oleh siswa bisa terurai dan terpecahkan sehingga siswa mampu menjalankan tugas-tugas perkembangan dengan optimal tanpa hambatan-hambatan yang mengganggu dirinya. Observasi yang dilaksanakan konselor sebaya sangat berpengaruh terhadap melalui observasi awal yang dilakukan konselor sebaya kepada siswa bisa membantu guru BK untuk mengintervensi segala permasalahan siswa, kemudian disesuaikan dengan teknik-teknik atas permasalahan siswa yang terjadi. Dari layanan tersebut diharapkan bisa membantu siswa untuk memahami masalah yang dihadapinya serta membangun afeksi positif dalam menghadapi masalah. Alhamdulillah, dengan kehadiran konselor sebaya bisa memudahkan saya untuk melayani peserta didik dalam berbagai jenis layanan bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, pendekatan konselor sebaya di setiap kelasnya merupakan aspek penting untuk mendukung keberhasilan program bimbingan dan konseling. Bapak Ibu berbahagia, semoga inspirasi yang saya terapkan di SD Permata Insani bisa menjadi contoh nyata untuk guru BK yang masih minim ketersediaannya di berbagai sekolah. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.